kemarin berdasar keputusan tanggal 7 DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena dalam sejarah perjalanan pemberantasan korupsi, yang namanya lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah selama katakanlah sejak Orde Baru sampai dengan reformasi, itu merupakan lembaga yang selalu mengalami nasib sial. Kenapa saya katakan lembaga pemberantasan korupsi sejak Orde Baru sampai sekarang mengalami nasib yang sial? Karena lembaga yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun berdasarkan tuntutan masyarakat, itu umurnya hanya setahun jagung. Ya. Lembaga itu dibentuk dengan kekuasaan yang besar, tetapi hanya berumur 1 atau 2 tahun oleh pemerintah membubarkan lembaga itu. Artinya lembaga ini dilahirkan oleh pemerintah dengan biaya tinggi, ya, melalui proses mekanisme yang sah. Tetapi lembaga ini sendiri sebetulnya tidak disukai oleh pemerintah, karena lembaga ini dikhawatirkan akan menjadi senjata makan tuan. Sehingga saya katakan lembaga pemberantasan korupsi, keberadaannya, ya, atau kelahirannya tidak disukai, tetapi itu hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Nah, kita lihat aja seperti kemarin tentang rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Memang rancangan undang-undang ini sudah lama disusun ya oleh pemerintah dan diajukan ke DPR. Tetapi lagi-lagi di DPR, rancangan ini oleh DPR tidak memasukkan di dalam program legislasi nasional untuk prioritas tahun 2022. Saya memahami mengapa DPR bersikap menomorduakan undang-undang ini, ya, rancangan undang-undang ini, sementara dari sisi pemerintah menggebu-gebu, ya. Pemerintah dengan segala kemampuan yang ada sudah mengajukan usul rancangan undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Nah, inilah masalahnya, karena selama ini kita lihat DPR cenderung, ya, DPR punya kecenderungan untuk memperlemah lembaga-lembaga yang dalam visi dan misinya dipercayakan untuk memberantas korupsi. Saya bisa ambil beberapa contoh. Ketika pada tahun 2021, ya, pemerintah dalam hal ini Presiden Gus Dur selaku yang meneruskan amanat atau keputusan MPR yang dihasilkan pada waktu pemerintahan Habibie ketika reformasi lahir, yaitu dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Tetapi komisi ini pun umurnya hanya 4 tahun, dibubarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kita kenal sekarang dengan KPK. Jadi pemerintah dan DPR ini sebetulnya secara formal memperlihatkan semangat untuk memberantas korupsi, tetapi secara material sesungguhnya kehadiran lembaga-lembaga ini tidak mereka sukai. Sehingga lembaga yang sudah lahir pun umurnya hanya setahun jagung, atau kalaupun umurnya cukup panjang, selalu terjadi upaya untuk diperlemah. Bahkan masyarakat pun menilai bahwa revisi Undang-Undang KPK yang terjadi pada tahun 2019 kemarin adalah itu bagian dari upaya untuk memperlemah KPK.
Jadi sikap DPR tidak memasukkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ya untuk dibahas dan disahkan pada program tahun 2022 ini sangat masuk akal. Karena apa yang seperti dikatakan oleh pimpinan redaksi Harian Media Indonesia ya, yang saya baca kemarin, bahwa RUU perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sekiranya pun disahkan itu sama dengan senjata makan tuan. Artinya menurut media Indonesia bahwa apabila rancangan undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini disahkan, maka itu akan merupakan suatu senjata bunuh diri tidak saja terhadap legislatif tetapi juga terhadap eksekutif. Padahal menurut pengamatan saya, ketentuan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebetulnya sudah cukup diatur oleh beberapa perundang-undangan yang lama. Kita lihat di dalam KUHP pada pasal 10 itu diatur ya perampasan barang-barang atau aset-aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya, atau aset-aset atau alat-alat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pasal 10 KUHP menempatkan kewenangan merampas aset hasil kejahatan itu sebagai hukuman tambahan. Kemudian hal itu diatur kembali di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ juga diatur beberapa pasal tentang bagaimana penyidik ya sampai kepada pengadilan ya juga kejaksaan, bagaimana aset hasil kejahatan korupsi ini dirampas ketika sebuah atau seorang terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah melakukan kejahatan korupsi. Sebetulnya itu saja sudah cukup. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ya, selama ini kita lihat antara penjatuhan pidana pokok ya, misalnya seorang terdakwa korupsi dijatuhi pidana penjara 5 tahun. Kemudian dikenakan juga kewajiban membayar uang pengganti kepada negara, katakanlah 5 miliar. Dan kalau uang pengganti ini tidak dibayar, maka terdakwa akan dikenakan lagi pidana tambahan ya. Lamanya masa pidana di penjara itu ditambah lagi dengan 3 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun. Nah, dari angka uang pengganti yang harus dia bayar katakanlah 5 miliar yang harus dibayar oleh seorang terpidana. Tetapi manakala terpidana tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti itu, maka kepada terdakwa akan dikenakan tambahan menjalankan pidana. Ada yang ya tergantung kepada putusan hakim, bisa 2 tahun ditambah, bisa 3 tahun ditambah, sehingga di dalam keadaan demikian terpidana ini mulai menghitung-hitung. Kalau saya membayar 5 miliar uang pengganti dan saya juga ditawarkan untuk melaksanakan tambahan masa penjara 3 tahun, maka terpidana itu akan memilih menjalankan 3 tahun karena dia menghitung kalau dia memilih membayar 5 miliar untuk segera dia keluar dari masa pidananya, maka dia berhitung dalam waktu 3 tahun itu, kalaupun dia kerja, dia berusaha, belum tentu dia menghasilkan uang 5 miliar. Jadi lebih baik dia melanjutkan menjalani masa hukuman tambahan itu 3 tahun. Ini yang menjadi pintu masuk terjadi permainan kucing-kucingan antara seorang terdakwa dengan oknum-oknum di pengadilan. Tawar-menawar mengenai pidana tambahan ini seperti apa. Jadi ini juga yang membuat perampasan aset hasil kejahatan korupsi itu gagal memenuhi harapan undang-undang. Jadi kendalanya tidak kepada rumusan undang-undangnya, tetapi kendalanya terletak pada mentalitas oknum penegak hukum itu sendiri, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun hakim-hakim. Banyak celah yang membuka ruang untuk terjadi transaksi, terjadi kompromi,
akhirnya putusan yang kita baca di dalam putusan hakim berbeda dengan pelaksanaan dalam praktek. Jadi saya melihat tidak ada urgensi untuk segera melahirkan undang-undang tentang perampasan aset hasil kejahatan korupsi, karena selama ini pun sebetulnya undang-undang yang sudah ada itu sudah cukup. Tetapi penerapannya sangat mengecewakan karena itu tadi mentalitas perilaku aparat penegak hukum yang lebih menghendaki transaksi-transaksi di ruang gelap. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa keberadaan lembaga pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang tidak dihendaki kelahirannya. Ya. Lembaga itu dilahirkan hanya sekedar memenuhi tuntutan masyarakat secara formal bahwa pemerintah sudah sungguh-sungguh memenuhi tuntutan reformasi. Pemerintah sudah sungguh-sungguh memenuhi perintah TAP MPR. Tetapi sesungguhnya pemerintah tidak happy dengan lahirnya atau keberadaan lembaga itu sendiri. Sehingga kita tidak heran kalau pemberantasan korupsi makin lama makin merosot. Tidak hanya terjadi di kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga di KPK sendiri. Apalagi selama ini sebelum lahirnya KPK, baik di dalam TAP MPR maupun di dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengakui bahwa Polri dan kejaksaan gagal menjalankan visi dan misi untuk memberantas korupsi. Kejaksaan dan Polri gagal memenuhi harapan tuntutan reformasi. Untuk itulah dilahirkanlah KPK. Tetapi lagi-lagi KPK ini pun dari periode ke periode mengalami cobaan yang begitu berat, mengalami usaha perlawanan terhadap eksistensi KPK, dan perlawanan itu justru lahir di dalam penyelenggara negara sendiri. Jadi fenomena ini sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ini penyakit lama yang terus-menerus diwariskan kepada rejim, dari rejim yang satu ke rejim yang lain. Ya, kita lihat sejarah pemberantasan korupsi sejak Orde Baru, kemudian selama reformasi ini sama, ya, lembaga yang dilahirkan itu umurnya tidak panjang, atau kalaupun umurnya panjang selalu saja menghadapi berbagai macam kendala, ya, kendala secara hukum, kendala secara politik, ya. Undang-undang KPK, terutama undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini selalu dicoba untuk dikebiri, bahkan diamputasi, dan terakhir memang pemerintah berhasil melakukan revisi undang-undang tentang KPK atas alasan untuk memperbaiki penegakan hukum yang lebih baik. Padahal masyarakat melihatnya sebaliknya. Masyarakat menganggap revisi undang-undang KPK kemarin itu sekaligus bertujuan untuk memperlemah, membuat pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih lunak. Nah, itu masalahnya. Jadi mutu pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan akan semakin buruk. Kejaksaan dan Polri seolah-olah tidur. KPK pun lama-lama seperti ikut-ikutan tidur. Ini yang jadi masalah. Bukan karena soal undang-undangnya kurang lengkap. Undang-undang yang ada sudah cukup, tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ya, kalau saya lihat sih ini lebih kepada pencitraan, ya. Memang rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah itu kelihatannya ingin supaya perampasan aset hasil kejahatan korupsi itu menjadi satu kekuatan penentu di dalam suksesnya pemberantasan korupsi. Padahal kalau saya lihat suksesnya pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang tentang pemberantasan aset hasil kejahatan korupsi. Hasil penegakan hukum pemberantasan korupsi hanya sukses kalau pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi bekerja sesuai dengan tuntutan undang-undang. Kalau itu saja dilakukan, sebetulnya negara berhasil mengembalikan kerugian akibat kejahatan korupsi itu sendiri. Tetapi sekarang kita lihat,
walaupun sudah ada revisi undang-undang tentang pemberantasan korupsi, tapi kejahatan korupsi tidak pernah turun, bahkan makin menjadi-jadi. Jadi ini juga memperlihatkan semangat pemerintah untuk melahirkan sebuah undang-undang yang lebih baik, tetapi pemerintah sendiri dalam praktek sehari-hari tidak mampu mencegah terjadinya korupsi. Kita punya KPK, kita punya kejaksaan, kita punya Polri, kita punya lembaga DPR yang berfungsi mengawasi jalannya proses penegakan hukum ini, tetapi korupsi selalu saja terjadi dan makin jadi. Lembaga korupsi, ya lembaga pemberantasan korupsi dibuat seperti tak berdaya. Seperti kemarin baru saja KPK melakukan OTT di Bogor. Tetapi OTT ini untuk kesekian kalinya tidak pernah surut. Selalu saja ada. Artinya orang sudah tidak takut lagi terhadap KPK dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena dia sudah hitung. Kalau dia korupsi sampai puluhan miliar, ya, dia divonis penjara dengan masa penjara 5 tahun. Dia masih untung sangat besar. Belum lagi dia hitung dapat korting begitu besar begitu perkaranya masuk di Mahkamah Agung. Sekarang menjadi tren di Mahkamah Agung, korting yang diberikan terhadap terpidana korupsi ketika perkara ini masuk ke tingkat kasasi semakin marak. Ini juga yang membuat KPK selalu prihatin. Kita semua prihatin. Kenapa pemberantasan korupsi ini melemah sampai kepada tingkat di benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan? Ya, sejak reformasi, ya, sejak UUD 45 di amandemen, terjadi pergeseran kekuasaan yang sangat besar. Ya. Antara lain, kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR, bukan di tangan pemerintah. Jadi sekalipun pemerintah dengan semangat tinggi, ya, menggebu-gebu ingin menghasilkan, ya, sebuah undang-undang yang betul-betul memenuhi harapan masyarakat, tetapi kalau DPR berkata lain, maka pemerintah pun tidak bisa apa-apa. Pemerintah paling-paling memenuhi perbedaan pendapat atau permintaan dari DPR untuk merevisi ini, merevisi itu. Karena kekuasaannya ada di tangan DPR. Pemerintah hanya punya hak untuk mengusulkan. Itu kata Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, prinsip pembentukan undang-undang kita itu kan berpegangan kepada bahwa pembentukan undang-undang itu harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Artinya di tangan DPR lah undang-undang itu ada. Di tangan DPR lah sebuah undang-undang dihasilkan. Jadi pemerintah sebetulnya dia masih punya cara lain. Ya. Pemerintah punya cara lain, yaitu pemerintah harusnya konsultasi dengan Mahkamah Agung. Ketika sebuah undang-undang kandas di tangan DPR, maka pemerintah bisa konsultasi dengan Mahkamah Agung, karena di Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1985, ya, itu ada satu pasal di bagian ketentuan peralihan. Dia menyatakan bahwa apabila dalam penyelenggaraan peradilan terdapat ketentuan undang-undang yang tidak cukup menjawab kebutuhan proses peradilan, ya, atau undang-undangnya tidak ada, sementara kebutuhan memerlukan segera adanya suatu ketentuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan, maka Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan Mahkamah Agung guna memenuhi kebutuhan di dalam proses peradilan. Jadi kalau pemerintah konsultasikan ini dengan Mahkamah Agung, maka tanpa menunggu proses yang bertele-tele di DPR, Mahkamah Agung bisa mengeluarkan peraturan tentang perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Karena sebelumnya ini juga Mahkamah Agung pernah mengeluarkan peraturan terkait dengan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diproses oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Ya, sekarang ini kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga bisa dipidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi.
undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang terorisme, ya, itu semua diatur tentang pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Tetapi bagaimana menjalankannya, undang-undang belum mengatur. Karena itu Mahkamah Agung mencegah terjadinya kekosongan aturan itu, dan demi memperlancar jalannya peradilan, Mahkamah Agung keluarkan peraturan tentang proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Karena itu, terhadap kendala mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, pemerintah bisa segera konsultasi dengan Mahkamah Agung supaya melalui Mahkamah Agung segera mengeluarkan peraturan, dan peraturan itu untuk menjawab kebutuhan yang menurut pemerintah ini urgent. Sementara di DPR menganggap tidak penting sehingga tidak masuk di dalam proses legislasi nasional 2022 menjadi prioritas. Itu persoalannya.